Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng fisika seru di balik hal-hal yang bergerak di sekitar kita setiap hari. Ya, kita emang sering banget kan bergerak ke sana kemari tanpa mikir panjang gimana sih mekanismenya. Nah, lewat explainer ini, kalian bakal ngelihat perjalanan pagi kalian dengan cara yang benar-benar beda. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum mulai, coba bayangin skenario aneh ini. Kalau kalian jalan sejauh 200 meter, mungkin nggak sih sebenarnya kalian itu dibilang pindah sejauh 0 meter? Kedengarannya mustahil banget kan? Gimana ceritanya kita udah capek-capek jalan sejauh 2 lapangan bola, tapi secara sains dianggap nggak kemana-mana? Ternyata, fisika punya cara unik buat ngedefinisiin pergerakan yang dijamin bakal bikin kalian mikir 2 kali. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas posisi dan gerak dasar, lanjut bedah jarak versus perpindahan, ngomongin ilusi gerak semu, bedain kelajuan sama kecepatan, dan ditutup sama eksperimen balap mobil yang asyik banget. Kita masuk ke bagian pertama, posisi dan gerak dasar. Gimana sih cara kita nentuin titik awal dari semuanya? Coba perhatiin sekitar kita. Entah itu orang yang lagi jalan kaki, motor yang nyalip kenceng, atau kereta yang melesat membelah kota. Yang namanya gerak tuh nggak pernah absen dari keseharian kita. Tapi gini, buat benar-benar paham soal gerak, kita nggak bisa cuma ngelihatin benda yang gerak itu aja. Kita butuh yang namanya jangkar. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Buat ngukur gerakan apapun, pertama-tama kita harus sepakat dulu nih sama titik acuan alias titik awalnya. Ibaratnya gini, pas kalian ngabarin teman lagi di mana, kalian nggak mungkin kan cuma bilang, gua berjarak 5 meter nih. Teman kalian pasti bingung. Kalian pasti bilangnya, gua 5 meter dari pintu masuk. Nah, pintu masuk itulah yang kita sebut titik acuan. Dan salah satu cara paling brilian buat metain ini adalah pakai sistem sumbu X dan Y. Persis kayak pas kita belajar matematika. Dengan sumbu ini, setiap langkah maju, mundur, ke kanan atau ke kiri bisa dilacak dengan angka yang pasti. Semua jadi kelihatan jelas letaknya di mana. Lanjut ke bagian kedua nih, jarak versus perpindahan. Di sini kita bakal lihat bedanya sekedar melangkah sama punya arah yang jelas pas kita lagi jalan. Konsep pertama, jarak. Simpelnya, jarak tuh ngitung setiap langkah yang kalian ambil. Bayangin aja alat pelacak kebugaran di tangan kalian. Alat itu nyatat setiap sentimeter tanah yang kalian injak. Nggak peduli kalian jalan lurus, belok-belok, atau cuma muter-muter di tempat. Beda cerita sama perpindahan. Dia ini agak lebih ketat aturannya. Perpindahan itu sama sekali nggak peduli rute berliku mana yang kalian lewatin. Dia cuma peduli sama 2 hal. Kalian mulai di mana, dan akhirnya berhenti di mana. Intinya tinggal tarik garis lurus dari titik A ke titik B. Beres. Kalau dijejerin begini, kelihatan banget kan bedanya? Jarak itu cuma sekedar angka. Ya 100 meter aja gitu. Tapi perpindahan, dia butuh arah yang spesifik. Kalian nggak bisa asal bilang 100 meter, tapi harus jelas 100 meter ke kanan atau 100 meter ke utara. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh sehari-hari ya. Misal kalian jalan kaki lurus terus dari rumah ke sekolah. Nah, di kasus ini, jarak sama perpindahan kalian kebetulan persis sama, yaitu 100 meter. Lintasan kalian ya emang garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Tapi, coba tebak apa yang terjadi kalau tiba-tiba nyampe sekolah, kalian sakit perut, terus disuruh pulang lagi ke rumah. Disinilah bagian serunya, karena kalian berakhir persis di tempat kalian mulai, yaitu rumah kalian sendiri. Total perpindahan kalian itu dihitung 0 meter, 0 besar. Padahal kaki kalian udah pegel jalan bolak-balik sejauh 200 meter kan? Kok bisa? Ya karena titik awal dan titik akhir kalian ada di koordinat yang sama persis. Gila kan fisika? Oke, sekarang kita pindah ke bagian ketiga, ilusi gerak semu. Kita bakal bahas gimana sudut pandang pengamat bisa ngerubah aturan main dari sebuah gerakan. Kalian pernah nggak sih duduk di sebelah jendela bus yang lagi ngebut, terus ngerasa kok pohon-pohon di pinggir jalan pada ikutan lari ngampirin kalian? Padahal kita tahu persis pohon itu nancep di tanah. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama mata dan otak kita? Nah, fenomena ini namanya gerak semu. Ini bukti nyata kalau gerakan itu sangat amat bergantung dari mana kita ngelihatnya. Buat kalian yang di dalam bus, pohon-pohon itu yang seolah-olah lari ke belakang. Tapi buat orang yang lagi berdiri nyantai di trotoar, ya pohonnya diem, busnya yang lagi melaju kencang. Jadi semuanya benar-benar balik lagi ke titik acuan. Masuk ke bagian keempat nih, kelajuan versus kecepatan. Di sini kita bakal nambahin bumbu waktu dan arah biar ketahuan seberapa cepat sesuatu itu beneran terjadi. Mirip kayak kasus jarak sama perpindahan tadi, kita sering banget nyamain antara kelajuan dan kecepatan. Padahal di dunia fisika, 2 hal ini beda banget.
Kelajuan cuma peduli seberapa jauh kalian bergerak dalam suatu waktu. Di sisi lain, kecepatan ini lebih banyak maunya. Dia butuh arah bergeraknya kemana, karena ya, dia dihitungnya dari perpindahan. Kita bedah contoh gampang ini yuk. Ada orang jalan maju 100 meter, terus mundur 50 meter. Dan ini semua kejadian dalam 25 detik. Total jaraknya 150 meter. Kalau jarak dibagi waktu, kita dapat kelajuan 6 meter per detik. Tapi tunggu dulu. Orang ini kan posisinya cuma pindah 50 meter dari titik awal. Jadinya, perpindahan 50 meter ini kalau dibagi 25 detik, ngasilin kecepatan yang jauh lebih lambat, cuma 2 meter per detik. Gila kan? Satu kali jalan, tapi hasil fisikanya bisa beda sejauh itu. Oke, cukup ya teori-teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, eksperimen balap mobil. Saatnya kita praktikin semua ilmu yang udah kita bahas tadi. Ini ada ide eksperimen simple tapi seru banget yang bisa kalian coba di rumah. Kita bakal bikin mobil mainan yang ditiup pakai angin. Nah, dengan ngubah-ngubah variabelnya, kayak nambahin beban mobilnya atau ngegedein layarnya, kita bisa langsung ngetes tuh gimana hal-hal fisik kayak gitu ngaruh banget ke kecepatan lajunya. Bikinnya gampang. Siapin aja lintasan lurus sepanjang 2 meter, terus taruh kipas angin di belakang mobilnya. Dengan begitu, kita bisa ngontrol penuh titik awal sama titik akhirnya. Terus, pakai rumus andalan kita. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dari situ bakal kelihatan deh, desain mobil mana yang paling jago membelah angin. Catat semua perubahannya di tabel sederhana ini. Kenapa? Biar gampang bandinginnya. Kita bisa ngelihat secara akurat gimana nambahin sedikit beban atau bikin layar kertasnya lebih lebar, bisa ngubah secara drastis kecepatan mobil di lintasan tersebut. Seru banget kan? Lihat metode sains beneran dipraktekin. Nya kerasa kita udah sampai di akhir explainer hari ini. Tapi sebelum udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan iseng nih. Ingat kan bedanya jarak sama perpindahan tadi? Nah, bayangin deh, mau seheboh apapun kalian lari-larian hari ini, capek-capek ngantor, atau sejauh apapun nyetir mobil, kalau malam ini kalian berakhir tidur di kasur yang sama kayak semalam, bukannya secara teknis, perpindahan kalian hari ini totalnya 0? Coba dipikirin. Terima kasih udah nemenin belajar bareng, sampai jumpa di explainer seru berikutnya.